Polisi akhirnya menangkap tersangka pembunuh wanita yang jasadnya dibuang di kebun bambu di Garut, Jawa Barat. Pelakunya tak lain adalah mantan kekasih korban. Polres Garut, Jawa Barat akhirnya mengungkap misteri tewasnya Weni Tania yang jasadnya ditemukan di kebun bambu di Desa Tegal Pancang, Garut, Jawa Barat, Jumat lalu. Wanita 21 tahun itu tewas mengenaskan dengan sejumlah luka di tubuhnya. Setelah melakukan serangkaian penyelidikan mendalam, polisi pun akhirnya menemukan titik terang. Pelaku yang tega membunuh korban ternyata adalah mantan kekasihnya. Dia dihadiahi timah panas di kaki oleh petugas Reskrim Polsek Tarogong Kidul lantaran mencoba kabur saat akan diringkus. Kepada polisi, tersangka mengaku nekat membunuh korban karena cemburu, karena ia kerap chatting dengan lelaki lain. Untuk modus sendiri, pelaku melakukan perbuatan tersebut karena merasa cemburu, melihat korban selaku pacar dari pelaku melakukan chatting dengan beberapa laki lain melalui media sosial. Pelaku mengira bahwa si korban itu melakukan selingkuh, sehingga pelaku mengambil keputusan untuk melakukan tindakan tersebut. Dari tangan tersangka, polisi menyita sejumlah barang bukti, diantaranya alat kecantikan korban dan sebilah bambu. Atas perbuatannya, pelaku kini dikenakan pasal 365 KUHP dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Eko Setiabudi melaporkan dari Garut, Jawa Barat. Ya, setelah dari kemarin kita mendengar berita mengenaskan ini, sang pelaku akhirnya berhasil ditangkap oleh polisi. Pelaku ternyata adalah mantan kekasih korban. Astagfirullahaladzim, keji sekali perbuatan pelaku ini. Nah, Ustadz Subki, bagaimana hukumnya bagi orang yang terbakar emosi cemburu lantaran lalu menghabisi nyawa orang lain seperti ini, Ustadz? Ya, hukumannya jelas ya, bahwa tanda orang-orang yang ibadur rahman adalah orang-orang la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqqi wa la yaznun. Ya, jadi disebut adalah orang yang tidak musyrik, orang yang tidak membunuh orang yang bukan haknya, dan juga tidak berzina. Wa man yaf'al dzalika wa may yaf'al dzalika yalqa athama. Siapa yang melakukan itu, ini adalah merupakan satu dosa yang besar. Dan bahkan dikatakan di dalam ayat yudha'af lahul adzab yaumil qiyamah, akan diberatkan nanti hukumannya pada hari kiamat. Memang ya dalam kondisi sadar mestinya kalau memang orang itu ya yang dianggap pacarnya sudah melakukan perselingkuhan, ya dia sebagai seorang laki-laki ya mungkin ya ini memang dalam pikiran yang normal ya udah, kalau memang dia melakukan itu kan dia bisa meninggalkan. Ya, atau mungkin ya udah kita kalau begitu sampai di sini aja cukup gitu kan. Dan ya cuma karena memang dia dikuasai oleh marah yang sangat besar ya dalam hal itu ya, sehingga dia tidak menguasai dirinya dan kemudian dia menghilangkan nyawa yang orang yang sesungguhnya mungkin masih dicintainya gitu. Dan apalagi di sini statusnya dia sudah mantan ya, kalau sudah mantan kan berarti sudah selesai. Maka sesungguhnya sebenarnya si wanita itu bebas aja dia menjalin hubungan dengan siapapun kalau memang ini bukan lagi sebagai calon suaminya. Namun seandainya dia masih calon atau bahkan mungkin suaminya tidak karena alasan dia melakukan perselingkuhan kemudian dia halal untuk menumpahkan darah manusia, karena membunuh ya qatlun nafs adalah merupakan ayat yang tadi saya sudah bacakan di dalam surat Al-Furqan ya, itu adalah merupakan satu dosa besar yang harus kita hindari. Ya, Ustadz, kalau kita lihat kasus ini kan melibatkan sepasang mantan kekasih. Nah, Ustadz, adakah tausiah dari Ustadz Subki agar kita selalu menjaga diri agar terhindar dari mara bahaya? Misalnya sebelumnya wanita tersebut mengetahui bahwa mantan kekasihnya ini sering melakukan tindakan-tindakan emosional, atau seperti apa yang harus kita lakukan ini, Ustadz? Ya, memang terminologi pacaran dalam Islam ini sampai sekarang masih terus menjadi perdebatan ya. Memang cara yang paling aman adalah saat seorang misalnya menggunakan cara-cara ta'aruf ya, untuk kemudian menjalin hubungan pernikahan yang prosesnya itu memang tidak boleh dibiarkan lama berlarut-larut gitu, karena biasanya ini akan
menimbulkan dosa dan kesalahan. Nah, memang kalaupun misalnya seorang itu akhirnya pacaran untuk saling mengenal jati diri, mungkin si wanita ini juga kenapa mungkin memutuskan hubungan karena tahu karakter dia gitu. Mungkin dalam beberapa kesempatan orangnya temperamental, orangnya ternyata misalnya kalau dia temperamen pasti itu kurang keimanannya kepada Allah Subhanahu. Mungkin si wanita ini juga berusaha untuk meninggalkan dia karena kejelekan akhlaknya ya. Dan memang ternyata terbukti saat dihadapkan kepada permasalahan dia sangat enteng atau dengan mudahnya dia kemudian menghilangkan nyawa orang yang pernah dikasihinya. Di sini memang dilema ya. Mungkin kita husnuzon kepada si wanitanya setelah dia tahu karakter. Ya karena kan ya dalam perkenalan ini kan sesungguhnya sedang menjajaki kecocokan antara kedua laki-laki dan wanita ya. Kalau dirasa oh iya kayaknya saya banyak cocoknya, banyak problem yang selesai. Mungkin si wanita itu melihat waduh ini kok dengan berkenalan dengan dia kok malah menyisakan banyak masalah misalnya. Sehingga kemudian dia meninggalkan si laki-laki ini. Cuma ya kita juga nggak tahu apakah meninggalkannya dengan cara baik-baik ya. Kalau dengan cara baik-baik berarti dia sudah menempuh apa yang sudah dianjurkan oleh agama. Cuma memang dia tidak beruntungnya berjumpa dengan orang dengan karakter ya seperti itu ya. Ya ini adalah sudah menjadi bagian dari takdir dia. Ya, itu. Ya, Masya Allah ya Ustadz. Jadi ternyata tingkat keimanan seseorang juga bisa dilihat dari tingginya emosional orang tersebut atau tidak. Bagaimanapun juga, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, sudah kembali berpulang. Semoga keluarga diberi ketabahan, begitu ya Ustadz.